Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pembalasan sebuah pengkhianatan, bagian ketiga. Axel bersikap posesif, seperti seorang kekasih yang tengah cemburu. Ia tak ingin memberikan kebebasan pada gadis itu harus mencintainya. Meski akal pikirannya berpikir itu mustahil, karena yang diketahui Elle ia adalah ayah kandungnya. Aksi mereka dilihat banyak orang. Dan setahu teman-teman Elle, gadis itu tak memiliki orang tua. Karena Axel pergi terlalu lama meninggalkannya, bahkan tanpa tahu ada di mana selama ini. "Dedi, lepaskan, banyak orang yang melihat kita," seru Elle. "Makanya nurut, jangan pergi bersama teman lelakimu," bentak Axel geram. Dedi jahat, sikap Dedi juga aneh. Orang tua macam apa yang ingin tidur bersama anaknya di saat anaknya sudah remaja? Axel melepaskan tangan gadis itu. Apa dia mulai curiga? Curiga dengan apa yang aku lakukan tadi pagi? Batinnya Noroweco. Karena mimpi yang diceritakan Elle itu bukan omong kosong. Itu memang benar adanya, ia yang melakukan itu pada Elle. "Jangan menjemputku," ucap Elle sembari pergi. Elle meletakkan tas secara asal di atas meja, wajahnya ditekuk karena bete. Ia mendaratkan tubuh di kursi sambil melipat tangan di dada. Teman sebangku sekaligus teman dekatnya sampai terkejut, lalu menoleh kepadanya. "Kamu kenapa?" "Jelek sekali," ejeknya melihat raut wajah Elle. "Kesel, kesel. Dedi posesif, aku gak suka," teriaknya jengkol. "Sudah ada malah kesel. Kemarin-kemarin kamu selalu bilang rindu karena tidak pernah ketemu," cetus Leta. Kedatangannya tak sesuai harapan, sikapnya aneh. "Masa dia tidur bersamaku? Menurutmu apa itu tidak ganjal?" Elle merubahkan posisi menghadap ke arah Leta, dan memandang wajah temannya itu menunggu sebuah jawaban. "Ganjal bagaimana? Mungkin dia hanya rindu padamu. Aku jadi penasaran dengan sosok ayahmu. Seperti apa wajahnya?" Leta pun penasaran. "Kenapa gak cari tahu, kemana selama ini dia pergi sampai tak ada kabar? Apa jangan-jangan, dia hanya mengaku-ngaku sebagai ayahmu, tapi ternyata bukan?" Ucapan Leta seakan mendorong kepenasaran Elle. Hingga ia teringat akan sebuah ruangan, yang tak boleh dikunjungi oleh siapapun termasuk dirinya. Axel sedang bersama Jose di kantor, pria itu sedikit uring-uringan kepada bawahannya. Sudah lupakan balas dendam kepada Nona Elle, fokus saja pada Leo yang akan menikah besok. "Ada kabar penting yang mengejutkan," kata Jose. Menurutnya balas dendam kepada Elle hanya sebuah obsesi, karena ia selalu dihantui bayang-bayang wajah Hana, yang sedang bercinta dengan Leo. Semacam, ia ingin memuaskan batin gadis itu. Karena selama ini Axel sibuk bekerja, demi membahagiakan keluarganya, dan waktunya sedikit untuk Hana. Ia berkesimpulan, bahwa Hana kesepian dan menjadikan Leo sebagai pelampiasan ranjangnya. "Berita apa?" Axel menautkan kedua alisnya, menatap keseriusan Jose. "Leo seorang pemabuk gairah kenikmatan, bahkan dia memiliki simpanan." "Aku rasa, Nona Hana salah satu korban Leo," ujar Jose. "Tetap saja dia mengkhianatiku, Elle harus menjadi milikku, Jose. Aku akan menunggunya, sampai dia berusia 17 tahun. Dan aku tidak suka dia pergi dengan laki-laki lain," kesal Axel geram. "Anda sudah gila, Nona Elle masih kecil." "Jangan sakiti dia," ujar Jose lantang. "Siapa yang akan menyakitinya? Aku hanya akan memberikannya kepuasan, dan aku yakin dia pasti suka." Tetap saja Nona Elle merasa jijik, karena melakukannya dengan ayahnya. "Lakukan sesuatu, buat Elle mencari tahu aku yang sebenarnya," tukas Axel enteng. "Itu tugas Anda. Buat pengakuan saja, kalau Anda bukan orang tuanya." "Gampang, kan?" ucap Jose enteng juga. Tapi, Axel merasa itu sangat sulit. Ia takut gadis itu malah menjauh karena telah membohonginya, yang akan ia lakukan membuat gadis itu nyaman saat sedang bersamanya. Dan perlahan dengan perhatian yang ia berikan, akan membuka perasaan gadis itu untuknya. Jalan pikirannya memang gila, mana ada seorang anak jatuh cinta kepada ayahnya. Lalu siapa yang akan dinikahi pengkhianat itu? Tanya Axel penasaran.
Katanya seorang gadis yang sangat kaya raya. Leon hanya ingin menduduki jabatan gadis itu, terang Jose. Sabotase pernikahannya, bila perlu culik pengantin itu. Jangan biarkan Leo hidup bahagia di atas penderitaanku. Kita harus gerak cepat dan bongkar kebusukannya. Dia perusak wanita kalau begitu caranya. Axel semakin geram dengan pria itu. Tak cukupkah sadar dengan perbuatannya, sampai menewaskan orang? Dan sekarang yang harus dilakukannya, adalah membuat Elle menurut padanya. Axel beranjak dari tempatnya, ini sudah waktunya anak gadisnya pulang. Ia tak boleh membiarkan anaknya bergaul dengan sembarang orang. Jose, aku pergi jemput Elle dulu, kamu handle pekerjaanku. Axel meraih jas dan kunci mobil, aku tidak akan kembali ke kantor, ucapnya kemudian. Jose hanya menghela napas. Mobil mewah berwarna hitam mengkilat terparkir di tepi jalan, di depan gerbang sekolahan elit yang terletak di tengah kota. Seorang pria bersandar di mobil tersebut, dan sesekali melihat jam yang melingkar di tangan. Kakinya dihentak-hentakkan di aspal. Dirinya sudah hampir setengah jam menunggu, tapi tak kunjung bertemu dengan orang yang sedang ditunggunya. Kemana dia? Kenapa lama sekali? Apa aku datang terlambat? Ucapnya sendiri, sedari tadi terus memperhatikan siswa-siswi keluar dari pintu gerbang. Sehingga tatapannya menangkap sesosok gadis yang sangat cantik, dengan menampakkan senyuman centil. Seragamnya yang begitu sangat minim. Seketika Axel mengenalinya, bahwa itu gadis yang pernah kencan dengannya. Ia memutar tubuh, agar gadis itu tak melihat ke arahnya. Sialnya, gadis itu mengenalinya. Om, panggilnya yang tak lain adalah Bella. Gadis itu menghampiri, tanpa rasa malu lagi ia mencium pipi Axel dari samping. Axel langsung menoleh sambil tersenyum kikuk. Om mencariku. Apa akan mengajakku berkencan seperti kemarin? Apa Om sudah mulai tertarik dan ingin tidur bersamaku? Tanyanya seraya bergelayut manja di lengan. Sedangkan di seberang jalan, Elle melihat keberadaannya. Axel pun melihat, karena ia mengacuhkan ucapan Bella. Dirinya tengah menanti anak gadisnya. Sontak, membuat Elle kesal, karena ayahnya malah menemui gadis yang tak ia sukai. Kevin, panggil Elle saat pemuda itu melintas. Ya, jawab Kevin menghentikan motor gedenya. Tanpa berucap lagi, Elle langsung naik motor Kevin. Kita jadi pergi hari ini. Ucap Elle yang sudah duduk, dan melingkarkan tubuhnya di perut Kevin. Pria itu senang, jadi langsung menarik gas dan segera pergi. Axel pun masuk ke dalam mobilnya, dan mengabaikan Bella yang terus memanggilnya. Om, teriak Bella. Axel terus mengikuti motor yang ditumpangi anaknya, lalu dengan segera menyalip dan menghentikan mereka. Hampir saja, Kevin menabrak mobil mewahnya. Elle yang duduk pun langsung terdorong ke depan, dan tubuhnya menempel di punggung Kevin. Turun, ucap Axel. Namun Elle tak kunjung turun, gadis itu merajuk. Dedi bilang turun. Sentaknya lagi. Elle pun terpaksa turun dari motor. Kevin mengerutkan alis, ia bingung karena tidak tahu siapa pria itu. Mendengar menyebut, Dedi, berkemungkinan pria itu adalah ayahnya. Axel meraih tangan anak gadisnya, membawanya masuk ke dalam mobil. Setelah itu ia menyuruh Kevin pulang, dan jangan lagi mengajak anaknya pergi. Raut wajah yang menakutkan, membuat Kevin segera pergi karena tak ingin ada masalah. Mobil membelah jalanan ibu kota, Axel mengemudi dengan kecepatan penuh. Marah, benar sangat marah. Meski mengebut, tak membuat Elle bersuara. Gadis itu hanya mencekal pegangan di atas kepala sambil memejamkan mata. Tanpa bicara pun, Axel tahu bahwa anak gadisnya sangat ketakutan. Perlahan, ia menurunkan kecepatan. Menepikan mobilnya di bahu jalan, menoleh ke arah anaknya. Kedua tangan masih memegang setir kemudi. Menyadari akan kelebihannya, sikapnya tak menunjukkan seorang ayah. Melainkan seperti seorang kekasih yang sedang cemburu. Perlahan, Elle membuka mata. Tapi sekujur tubuhnya masih bergetar karena takut. Kenapa harus kembali jika sikap Dedi seperti ini? Sebenarnya, Dedi itu Dediku apa bukan? Tanya Elle heran. Kalau bukan kenapa? Dan kalau iya kenapa? Pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab,
sehingga kemungkinan ketakutan itu terjadi dan membuat Elle semakin bingung. Itu bukan jawaban, Daddy membuatku takut, lirih Elle. Akal sehatnya menyadari bahwa sikapnya salah, ia tak ingin membuat anak gadisnya tertekan. Maafkan Daddy. Daddy cuma takut kehilanganmu, cukup Momu yang meninggalkan Daddy. Axel menundukkan wajah. Daddy itu Daddyku, mana mungkin aku meninggalkanmu? Kenapa tadi Daddy bisa bersama Bella? Dia wanita yang aku benci, aku tidak suka Daddy dekat dengannya, kesal Elle. Maafkan Daddy. Daddy tidak sengaja bertemu dengannya. Apa dia yang membuat Daddy mabuk kemarin? Daddy pergi bersamanya? Telisik Elle menajam. Makanya, kamu jangan pergi dengan laki-laki lain kalau tidak mau Daddy pergi bersamanya. Buat Daddy betah bersamamu. Maksud Daddy? Penuturan ayahnya semakin ke sini semakin membuatnya bingung. Sebenarnya siapa ayahnya itu? Benarkah ia harus mencari tahu siapa ayahnya sebenarnya? Lupakan saja, pokoknya Daddy ingin menghabiskan waktu bersamamu. Maafkan Daddy, sudah meninggalkanmu terlalu lama, sehingga Daddy tidak tahu perkembanganmu, tuturnya. Tapi Daddy yang sudah membiayai hidupku, Daddy melakukan ini demi aku, kan? Daddy sudah bekerja keras hanya demi aku. Elle langsung memeluknya dari samping, dan Axel mencium pucuk kepalanya dengan dalam. Besok lusa temani Daddy ke acara pernikahan, Daddy mau semua orang tahu kalau Daddy punya kamu. Anak gadisku yang sudah besar, dan tumbuh menjadi anak yang sangat cantik, pujinya. Apa kita akan pulang sekarang? Elle mendongakkan wajah. Kita pergi jalan-jalan sebentar, bagaimana? Terserah mau pergi kemana, Daddy akan menemanimu. Serius? Wajah gadis itu langsung sumringah. Inilah sosok ayah yang sebenarnya, Elle bahagia semoga dugaan Leta salah tentangnya. Mobil kembali melaju dan memutar arah untuk pergi ke suatu tempat. Aku mau ke mall, mau ngajak Daddy ke tempat favoritku bersama Leta. Terus kita nonton ya? Aku sudah lama tidak pergi ke sana, ucap Elle antusias. Ya, kita akan pergi ke tempat yang kamu inginkan. Tapi kita harus pulang sebelum jam makan malam, Carla memasak untuk kita, kata Axel. Oke. Dengan jari berbentuk O yang ditunjukkan kepada sang Daddy. Sampailah mereka di pusat perbelanjaan. Elle terus menempel di lengan Axel. Tidak akan menyangka soal gadis itu, jika tak melihat seragam yang dikenakannya. Meski umurnya terpaut jauh dengan Axel, tapi pria itu masih terlihat tampan dan bugar. Tapi garis halus sudah mulai nampak dan terlihat semakin berkesan. Jambang dan jenggotnya menyambung dengan sempurna, sangat terlihat maco. Menggandeng seorang gadis bak terlihat sepasang kekasih. Axel begitu percaya diri saat menggandeng anak gadisnya. Daddy, kita ke sana. Ajak Elle, menyeret lengan Axel menuju ke sebuah toko pakaian wanita. Axel menautkan kedua alis, Elle memang sering memakai lingerie saat tidur. Tapi ia tidak tahu kalau anak gadisnya mengoleksi pakaian seksi. Semakin berdebar saja jantungnya, saat melihat baju yang kekurangan bahan itu. Apalagi dirinya sudah lama tidak berhubungan nikmat. Aku hanya suka saja dengan pakaian seperti ini. Membuatku nyaman saat tidur, lebih leluasa dan tidak gerah. Terang Elle. Ia tidak tahu, kalau itu memancing hasrat seorang lelaki matang seperti ayahnya. Ya, Daddy juga suka. Kamu terlihat cantik, bisiknya, ambil saja berapapun yang kamu mau. Elle sedikit berlari kecil, menuju deretan baju-baju yang terpajang di sana. Ia memilih beberapa pakaian. Dan Axel menyusuri tempat itu, ia mengambil salah satu pakaian berwarna merah terang. Aku sudah selesai belanjanya. Masih ada waktu sekitar 2 jam lagi, aku mau nonton. Ajak Elle, menarik lengan ayahnya, setelah membayar semua barang-barang di kasir. Tapi aku mau ganti baju dulu, kita ke toilet sebentar. Elle membeli baju untuk mengganti pakaiannya, ia tak ingin terlihat anak sekolah yang sedang menonton bioskop. Tidak ada tontonan lain selain film-film romantis. Daddy, tidak apa-apakan aku nonton film ini? Tanya Elle saat tahu tayangan film hari ini. Isi kepala Axel semakin berkelana. Pakaian wanita tadi saja, sudah membuatnya memikirkan hal yang indah-indah dan nikmat. Ditambah dengan film yang akan ditontonnya.
Apa tidak ada pilihan lain? Gumamnya. Meski begitu, ia tetap masuk karena Elle sudah lebih dulu masuk ke dalam bioskop. Tak terasa, 2 jam berlalu. Saat di dalam sana, Axel terus menggenggam jari jemari putrinya. Bahkan, sampai keluar pun Axel tak melepaskannya. Hingga akhirnya, pegangan tangan itu terlepas kala seseorang datang dengan secara tiba-tiba. Dasar julang! Seorang gadis memisahkan mereka dengan cara paksa. Kau yang julang, enak saja bilang aku wanita seperti itu. Elle tak terima dikatai, dan orang yang memisahkan mereka ternyata Bella. Gadis itu tak sengaja melihat Axel yang tengah bersama Elle. Munafik! Ini buktinya kamu jalan sama Om Axel, dia itu gebetanku. Teriak Bella murka. Apa kamu bilang? Gebetan? Dia itu deh. Elle tak meneruskan kata-katanya, karena kalau sampai gadis itu tahu bahwa Axel ayahnya, otomatis gadis itu akan sok baik dan cari perhatian. Dia kekasihku juga, bahkan aku memanggilnya dengan sebutan, Dedi. Iya kan, Dediku sayang. Elle bergelayut manja. Om bilang single. Kenapa bohong padaku? Om pilih aku atau dia? Tunjuk Bella pada Elle. Diperebutkan oleh ABG di tempat umum, membuat Axel sedikit malu karena jadi pusat perhatian. Axel langsung menarik tangan Elle. Ia tak ingin menjadi tontonan. El, kita pulang sekarang, ajak Axel dan meninggalkan Bella. Tapi Bella tidak tinggal diam. Om sudah janji akan bermain denganku, cetus Bella. Dediku tidak butuh lagi padamu, sekarang sudah ada aku. Kamu pergi jauh-jauh, jangan mengharapkan cinta dari pasanganku. Elle lebih sengit dari Bella, ia merasa puas. Karena sudah menjatuhkan harga dirinya, jelas sang Dedi akan memilihnya. Bella pulang saja ya, Om harus pulang bersama Elle. Kita hanya sebatas partner minum saja. Setelah itu, Axel benar-benar mengajak Elle pulang sambil menjinjing belajaan anak gadisnya. Elle tertawa puas di dalam mobil. Mengingat wajah Bella yang seperti kepiting rebus, tidak akan lagi bisa memamerkan sesuatu lagi di sekolah. Mungkin karena harga dirinya yang terinjak, gadis itu selalu menyombongkan diri, bahwa dirinya lah yang jauh lebih baik dari Elle. Kamu benci sekali ya sama wanita tadi? Tanya Axel. Iya, dia sombong. Jadi wanita murahan aja bangga, aku tidak suka. Elle pun berhenti tertawa. Kita pulang sekarang, Dad. Aku sudah lapar. Axel mulai menjalankan mobilnya menuju pulang. Kenapa mengakui Dedi sebagai kekasih? Tanya Axel yang masih mengemudi. Biar tahu rasa, bahwa dia tidak akan bisa memiliki Dedi. Dia tak mungkin berani merebut Dedi dariku, kecuali Dedi bermain di belakangku. Bersambung.